Baik, silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Ada satu pertanyaan di sini bahwa bermacam-macam orang yang mencari nafkah, ya Pak ya. Mulai dari tukang pecel, kemudian dari pedagang kaki lima sampai yang berada di mal-mal. Tapi kemudian pada kenyataannya ternyata mereka yang berada di pedagang kaki lima di golongan ekonomi bawah justru malah kesulitan mereka mendapat rezeki itu. Di sini terlihat bahwa kenapa Tuhan tidak memberikan kemudahan kepada mereka yang berada di garis bawah gitu, yang ekonominya lemah, yang hanya punya modal sedikit, pedagang kaki lima, tukang pecel maupun yang lainnya. Justru yang lebih rame-rame itu malah yang ada di mall, yang ada di kafe-kafe dan seterusnya. Itu aja. Terima kasih. Kesimpulannya, Allah tidak memberi kesempatan, tidak memudahkan kepada yang ini, memudahkan pada yang itu. Begitu kan pertanyaannya. Satu hal dulu kita mau lihat. Rezeki itu apa toh? Banyak orang menduga rezeki itu hanya harta. Padahal rezeki bukan hanya harta. Banyak orang menduga bahwa rezeki itu hanya apa yang diperoleh, bukan apa yang Anda terhindar darinya. Ada rezeki positif, ada rezeki pasif. Dua orang, yang satu hanya dapat 100.000, yang satu dapat 1 juta. Belum tentu yang 1 juta lebih banyak rezekinya dari yang 100.000. Karena boleh jadi yang 1 juta dapat ini anaknya sakit-sakitan. Boleh jadi dia sakit-sakitan sehingga ke dokter memerlukan biaya. Nah, begitu juga ketenangan, boleh jadi ini yang dapat 100 juta tidak tenang, yang dapat 1 juta lebih tenang. Nah, ini dulu harus kita luruskan persepsi kita tentang rezeki, apalagi kalau sudah berkata bahwa Tuhan adil atau tidak adil. Yang kedua, siapa yang lebih mengetahui kemaslahatan seseorang? Penciptanya atau dirinya? Nah, ini harus ya kan? Nah, Allah sudah mengatur untuk yang terbaik buat orang ini sekian. Yang terbaik buat orang ini sekian. Kalau lebih menjadi tidak baik baginya. Ada seorang sahabat Nabi minta didoakan supaya kaya. Nabi terus berkata, udahlah cukup, enggak doakan saya. Dia jadi kaya raya, tetapi akibatnya apa? Dia tidak sholat jamaah lagi, dia tidak zakat, dia tidak ini lagi. Jadi ini harus dihayati semua ini. Seperti itu, di sana nanti kita akan melihat keadilan Tuhan itu. Nah, yang ketiga, yang saya ingin kemukakan menyangkut hal rezeki ini adalah, boleh jadi dia tidak memperoleh kemudahan itu karena upayanya belum maksimal. Saya ingin garis bawahi bahwa di sini Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Kami akan mudahkan baginya. Kami itu kalau menunjuk kepada Tuhan antara lain menunjukkan keterlibatan selain dari Tuhan. Termasuk keterlibatan yang bersangkutan. Kemudahan yang akan diberikan oleh Allah itu jangan tunggu Allah yang memberi kemudahan tanpa upaya Anda. Nah, boleh jadi kemiskinan dan lain-lain sebagainya itu, ketidakperolehan kemudahan itu disebabkan karena masih kurangnya usaha yang bersangkutan. Saya kira jelas ya. Oke. Allah memang menciptakan manusia dengan beragam perbedaan, mulai dari perbedaan agama sampai perbedaan aktivitas. Semua itu hanya untuk satu tujuan, yaitu mencari kebahagiaan hidup masing-masing. Pemirsa, lalu bagaimana nasib orang yang tidak patuh dan tidak percaya pada ajaran Allah? Dan bagaimana keadaan orang beriman kelak?
Kita simak bersama apa yang dipaparkan oleh Ustadz Quraisy Shihab. Baiklah, kita lanjutkan bahasan kita. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun yang kikir, tidak mau mengeluarkan hartanya, enggan memberi pengetahuannya, kikir menyangkut waktu yang disediakan untuknya, kikir menyangkut kekuatannya, itu semua bisa termasuk di dalam bakhila. Wastaghna, dan merasa cukup dengan apa yang ada dirinya. Sehingga apa? Salah satu contoh, saya tidak mau membantu orang lain karena saya cukup, saya tidak perlu dibantu. Atau bisa ada orang merasa dirinya pinter, saya tidak perlu ada saran dari Anda. Istaghna, merasa cukup dengan apa yang dirinya. Ya toh? Wa amma man bakhila wastaghna, ada orang saya tidak perlu merujuk kepada tuntunan ilahi, saya punya akal cukup. Istaghna, itu semuanya termasuk dalam kata-kata istaghna, merasa cukup. Terus wa kadzdzaba bil husna, kita sudah jelaskan al-husna bisa berarti ganjaran, bisa berarti balasan, bisa juga berarti kalimat la ilaha illallah. Dia mendustakan keesaan Tuhan, apa yang terjadi baginya, fasanuyassiruhu lil usra. Usra itu lawannya yusra. Yusr itu gambaran dari segala macam kemudahan. Itu sebabnya maisir, judi. Kenapa dinamai? Terambil dari kata yus, karena memperoleh harta dengan gampang. Yasar, kekayaan, suatu hal yang positif. Lawannya usra, wanita yang sulit melahirkan, dinamai a'saratil mar'ah. Fasanyassiruhu lil usra, kami akan arahkan dia menuju kesulitan.